Tuhan kami yang maha kuasa, maha besar, Engkau yang mulia, Engkau yang ajaib dan perkasa, Engkau sumber sukacita kami, Engkau sumber sorak-sorai kami Tuhan, yang memberikan kepada kami anugerah, berikan pada kami kesempatan sehingga kami boleh beribadah pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat bagimu. Biarlah Tuhan hadirat-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan ada di tempat ini. Urapi ibadah kami awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya. Hari ini ada, bukan kebetulan. Amin. Apapun yang terjadi pada hari ini, Tuhan mau kita bersukacita di dalamnya. Amin. Mari yang percaya sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya.
Kadang kita ini terlalu sibuk menghitung masalah dan pergumulan sampai kita lupa mengingat betapa Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saat pergumulan belum ditolong, Tuhan baik. Amin. Saat doa belum dijawab, Tuhan tetap baik. Saat kita nggak ngerti rencana Tuhan seperti apa, Tuhan tetap baik. Pujian ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu baik bagi hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati sebagai bentuk pengakuan kita. Bapa, Engkau baik. Kau selalu
Shalom. Puji syukur kepada Tuhan. Sore ini kita boleh ada di tempat ini. Ini semua adalah kasih karunia Tuhan yang menyertai kita. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala atau Ibu Gembala yang sudah memberi kesempatan kepada saya, juga Pastor Wilby yang sebagai senior saya memberi kesempatan kepada saya untuk bersaksi. Perkenalkan, nama saya Ibu Berin, saya dari Blitar. Saya sore ini ingin menyaksikan bagaimana cinta Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, terlebih mujizat daripada Tuhan senantiasa menyertai kita orang-orang yang percaya dan senantiasa mengandalkan Dia saja. Saya ingin menyaksikan bagaimana saya sudah disembuhkan oleh Tuhan dari penyakit saya. Saya akan menceritakan kronologinya. Pada suatu saat saya ini merasakan bagian kiri ini ya, di bawah payudara sampai di bawah ketiak situ, kadang-kadang terasa seredut-seredut begitu ya, seperti orang masuk angin ya. Saudara pernah masuk angin ya? Dan saya pikir juga masuk angin. Dan itu terjadi pada mulanya jarang, saudara ya. Tapi semakin kesini semakin sering. Kadang seminggu sekali terasa, sampai saya itu kadang saya kasih minyak panas, bahkan saya kerik ya. Tapi semakin kesini kok semakin sering dan sakitnya itu semakin terasa gitu. Jadi tidak sekedar seledut-seledut seperti masuk angin biasa. Dan setelah saya rasakan, ternyata pusatnya ada di payudara saya sebelah kiri. Setelah itu saya mulai curiga. Kenapa? Waktu saya mandi, saya pakai sabun, saya pegang ada benjolan sekian ya di payudara saya sebelah kiri. Dan saat itu saya langsung menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang ini penyakit ini Kau izinkan, aku punya keputusan tidak mau ke dokter. Ya, maaf, bukan saya ngajari saudara untuk anti dokter, enggak. Kalau ingin ke dokter silahkan ya. Tapi di sini saya ingin mendapat mujizat dari Tuhan.
Tuhan, kalau Engkau memberi mujizat kepada yang lain, aku juga ingin merasakan. Pokoknya aku tidak mau dokter. Bahkan saya nggak pernah cerita dengan anak saya ataupun saudara-saudara saya. Saat itu sakitnya itu ya namanya kita orang Kristen pasti berdoa atau minta kesembuhan. Dan saya berdoa. Terus saya mikir mungkin saya punya dosa sehingga Tuhan izinkan saya sakit. Lalu saya teliti hidup saya, koreksi hidup saya, dan saya minta ampun. Mungkin saya pernah berdosa ini itu. Nah, setelah itu tetap semakin hari semakin sakit, tidak semakin sembuh, saudara ya. Terus saya waktu itu pikiran saya gini, kakak saya itu 2 sudah meninggal karena kanker, 1 kanker payudara, 1 kanker tulang ya. Jadi saya bukan pelit uang untuk berobat terus saya minta kesembuhan Tuhan, enggak. Tapi saya yakin kalau berobat terus cuma untuk menghantar saya ke kematian, untuk apa? Kalau Tuhan yang saya sembah sanggup menyembuhkan, saya mau minta, saya ingin merasakan kesembuhan itu dari Tuhan, mujizat Tuhan. Dan semakin hari nggak makin sembuh. Terus suatu saat saya juga ingat ada satu khotbah dari hamba Tuhan mengatakan biasanya orang yang sakit kanker itu punya tidak bisa memaafkan orang, punya dendam, punya sakit hati seperti itu. Dan saya juga mulai teliti hidup saya, mungkin saya punya dendam kepada siapa, dan saya lepas pengampunan. Itu pun saya lakukan, puasa saya lakukan, tapi tidak sembuh, saudara ya. Sampai suatu saat sakitnya itu tambah parah ya, rasanya itu kalau sudah semakin bengkak, saudara ya, jadi lebih besar dari sebelahnya dan semakin bengkak, dan saya sakitnya itu tambah parah. Kalau sudah rasanya sedut begitu, seperti ada urat di payudara saya yang dicabut seperti itu. Dan karena bengkak, kalau kita jalan pasti bergoyang ya. Jadi saya mesti pelan-pelan jalannya, tidak berani jalan banter. Dan waktu semakin sakitnya semakin parah itu, waktu saya jalan kalau terasa sakit, saya berhenti sampai menahan nafas. Jadi saya menahan nafas supaya sakitnya hilang. Jadi seperti, maaf ibu-ibu mungkin yang sudah pernah punya anak merasakannya, kalau lagi sakit itu seperti itu. Jadi sakitnya tuh semakin dekat, saudara ya, dari jarak mungkin sehari sekali, jadi sehari 2 kali, dan semakin sering. Dan itu yang saya lakukan. Tapi saya tetap, Tuhan pokoknya aku tidak mau ke dokter, aku tidak mau operasi, aku pengen mujizat darimu. Satu hal yang perlu kita ingat, kita memang percaya Tuhan Yesus dapat menyembuhkan, tetapi semua itu otoritas dari Tuhan ya. Tuhan berkenan menyembuhkan atau enggak, itu terserah Dia. Dan saya pun punya hati yang seperti itu. Satu hari, siang hari saya itu mau istirahat, saya doa juga, Tuhan sampai hari sekian saya enggak sembuh, berarti Tuhan enggak berkenan menyembuhkan saya. Saya ngomong gitu sama Tuhan, kalau gitu saya siap pulang. Pikir saya, anak-anak saya sudah besar, seandainya saya pulang, mereka sudah bisa cari makan. Lalu saya berusaha tidur siang, tapi nggak bisa tidur. Dan saat itu ada satu firman Tuhan diingatkan di otak saya, iman tanpa perbuatan mati. Saya pikir ya biasa ya, kita orang Kristen suka baca Alkitab. Dan kalau suatu saat kita ingat 1 ayat 2 ayat di otak kita, itu suatu hal yang biasa. Dan pikir saya juga hal biasa itu. Tetapi setelah saya bangun, firman itu muncul lagi di otak saya. Saya kesana kemari, muncul lagi, sering muncul. Sampai akhirnya saya nyadar, oh ini bukan pikiran saya sendiri, berarti ini Tuhan yang mengingatkan saya. Tapi saya nggak ngerti apa artinya dalam hal masalah saya ini.
iman tanpa perbuatan mati. Terus saya masuk kamar, saya berdoa. Setelah saya nyadar bahwa ini firman Tuhan, Tuhan mengingatkan saya. Terus saya katakan sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Kan firman Tuhan katakan tanpa perbuatan, iman tanpa perbuatan. Jadi berarti saya harus melakukan sesuatu. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Saya nggak ngerti. Saat itu Tuhan terus kasih hikmat saya bahwa saya harus tumpang tangan ke penyakit saya. Tuhan ingatkan bahwa saya adalah orang-orang tebusan, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kuasa apapun yang tidak berasal dari Tuhan tidak sanggup menjamah saya, mengganggu saya, membinasakan saya. Iman itu muncul, saudaranya. Dan saat itu setelah saya mengerti apa maunya Tuhan harus saya lakukan, saya mulai. Saat itu saya pegang sakit saya katakan, Berlin sudah ditebus oleh darah Yesus. Aku milik Yesus. Aku orang yang berkemenangan. Aku bukan yang kalah, tapi aku akan menang. Kuasa apapun yang saat ini menggerogoti hidupku, tubuhku, dalam nama Yesus, aku usir keluar dari tubuhku. Dalam nama Yesus keluar. Dalam nama Yesus sembuh. Dan itu saya ucapkan berulang-ulang. Saya kesana kemari, tidak pagi, tidak siang, soal itu. Apa saya saat saya mengatakan itu terus sembuh? Tidak, saudaranya. Tetap berjalan dari waktu, tapi tetap saya lakukan. Tetap saya lakukan, tetap saya ucapkan kata-kata iman itu. Dan saya rasakan saat bangun pagi suatu hari, kok rasanya kempesnya, bengkaknya itu agak kempes. Dan sakitnya juga berkurang. Terus saya lakukan dari hari ke hari, dari hari ke hari. Saya tidak menghitung juga. Saya juga tidak punya rekaman periksaan dokter, hasil dokter apa itu. Saya tidak punya karena saya memang tidak ke dokter. Nah seperti itu, akhirnya pada suatu saat pagi saya bangun dari tidur. Itu saya rasakan badan saya enteng, lega, kok tidak ngerasa sakit. Dan puji Tuhan ya, saya pegang bengkaknya juga hilang. Waktu saya mandi, saya pakai sabun, saya lihat juga benjolannya juga hilang. Dan puji Tuhan, sampai detik ini saya masih hidup. Itu berkat Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan demi apapun. Percayalah, apapun masalah kita, mujizat Tuhan pasti terjadi atas hidup kita. Amin. Terima kasih untuk waktu yang saya berikan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Lebih keras lagi. Saya jadikan tema untuk hari ini. Amin. Mari kita baca ayatnya. Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26. Di dalam doktrin keselamatan, Alkitab menyatakan ada 7.670 ayat janji-janji kekal untuk hidup kekal. Amin. Catat itu dengan baik. Tidak ada dari kuliah STT manapun. Amin. Doktrin keselamatan, ada 4 doktrin firman Allah. Yang pertama, salvation atau soter, soe, keselamatan hidup kekal. Tuhan janjikan paling banyak, hampir 1/4 isi Alkitab, 7.670. Kemudian yang kedua ada namanya successful
families, successful Bethany families, yang mungkin diterjemahkan kurang pas. Itu termasuk berkat kekal dan berkat sementara. Ada 3.503 namanya temporal blessing. Amin. Dan ada lagi 2 yang lain, mulai Kejadian 1 ayat 23, itu adalah Holy Spirit talk in the Bible. Roh Kudus bicara dalam kitab suci. Cuma 1175 ayat. Catat itu baik-baik. Kalau ini direkam ulang berkali-kali nanti di YouTube. Amin. Dan yang terakhir 5.505 ayat, namanya prophetic subject. Tuhan bernubuat, Allah yang kekal, yang sepanjang hidupmu nggak bisa lihat dengan mata. Dia menjanjikan yang namanya prophetic subject atau nubuatan-nubuatan Tuhan yang pasti digenapi semua. Totalnya hanya 17.705 ayat di antara 31.176 ayat Alkitab. Separuh. Amin. Separuh bicaranya iblis kepada Yesus di kitab Ayub. Betul? Iblis bicara dengan Allah di kitab Ayub. Betul ya? Bagus. Yang lain manusia berbicara kepada. Nah, hati-hati JJ Berlin, pemilik PD Victory namanya. Dia tinggal di Jemaat GUPDI yang di Kesamben, Blitar. Oke, baik. Kita lanjut. Mari kita baca. Yakobus 2 ayat 16. Di India Tuhan bicara, "Son, if you are preaching, never again." Kalau khotbah jangan pernah lagi borongan. Jangan baca ayat sendiri, terangkan sendiri. Saya kaget, saya bertanya Tuhan, "Why Lord?" Dan Tuhan menjawab, "Kenapa Tuhan?" Dan Tuhan jawab, "Domba-dombaku mendengar suaraku." Semua kita tidak ada domba Bethany, tidak ada domba gereja apapun. Semuanya domba Allah yang hidup. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang mengaku percaya dombanya Allah yang hidup. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita baca Yakobus 2 ayat 26. Yang keras, 3, 2, 1. Ayo yang keras, 3, 2, 1. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian segala iman tanpa perbuatan adalah mati. Ayat yang diterima ayat 27 oleh JJ Berlin. Tetapi saya ingatkan, iya, tidak ada kaitannya dengan ini, gitu loh. Ayat 27, yes, kamu belum datang tadi, ya toh? Belum datang toh? Oke, mari buka ayat 27. 3, 2, 1. Supaya ngerti, yang khotbah saya nanti ayat 26. Ayo 3, 2, 1. Ayat 27. Loh, Yakobus 2 ayat 27. Ayo, sudah ya lanjut. Ini loh enggak tahu, biar dibaca ayo yang keras. Yakobus 2 ayat 27. Tuh. Yang tadi loh, iman tanpa perbuatan adalah mati tadi loh. Waktu kesaksian. Ayat berapa itu? 17. Ayo bacakan itu. Yang tadi waktu kesaksiannya Berlin itu lain gitu. Loh, 17 kan aku tadi. Bukan. 26, ya baik 26. Nah bagus. Ini 17 ini ayatnya. Oke. Ini kesaksian yang menghidupkan kembali JJ Berlin. Keluar dari Tuhan. Ya. Jadi saya ingatkan ayat 26. Balik ayat 26. Saya uraikan. Ya.
Jadi gini loh, banyak orang bernafas sepanjang kita hidup. Karena saya dibatasi 30 menit, saya buat seefektif mungkin. Amin. Jadi 30 menit dari jam 8 piro, berarti piro? Ayo kasih jam. Saya bisa kok khotbah 15 menit bisa. Jadi ini, kurang apa ini? Ini. Jam berapa nanti selesainya Pak Gus? Tolong diingatkan. Setengah 8, nggak apa-apa. Roh Kudus dah takut dibatasi waktu. Amin. Ya, saya ingatkan. Karena tema ini bagus sekali. Banyak orang setelah mengalami kesembuhan, dia masih hidup dengan angan-angan kehendak pikiran sendiri. Padahal ketika dia mengingat Yakobus 2 ayat 17 ini, dia mengingat Tuhan yang ngomong dengan dia. Amin. Nah, prosesi 15 tahun saya mengajar kesembuhan dan pelepasan. Kalau wanita minta tolong saya payudaranya, wanita itu pegang di payudaranya sendiri, metode doanya supaya sopan. Wanita lain aku suruh jamak tangannya wanita itu, gini ya, nempel gini. Kemudian saya doakan, saya pegang tangannya wanita yang mendoakan itu. Saya ajak doa sepakat. Amin. Tahu doa sepakat, doa yang paling dahsyat. Tolong dibuka dulu. Matius 18 ayat 19. Ini di mana-mana wanita Hongkong 11 tahun hampir cerai, Buddha. Ya, saya dikirim Tuhan. Kalau Pak Agus nanti sempat, tapi nggak mungkin kalau Pak Agus, karena sekarang Wan Chai Hongkong itu dipegang oleh YHS. Ya, betul ya. Wan Chai Hongkong, Petani dulu, Isra Yunita itu dulu yang jadi pembantu perintah jemaat di sana, pembantu. Amin. Nah, baik. Jadi kita baca Matius 18 ayat 19. 3, 2, 1. Doa yang paling baik adalah suami dan istri keduanya sepakat, saling mengaku dosa, saling meminta ampun, saling memberi ampun, dan sepakat di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Orang Buddha itu mau saya doakan. Isra Yunita, Jemaat Petani YHS Wan Chai, karena sudah diserahkan kepada YHS, maka kemudian ketika di woro-woro, di bis-bis brosur saya dipasang, maka kemudian bagus, nanti tak kasih nama Isra Yunita, saya kirim dari Hongkong. Karena kira-kira belasan tahun yang lalu mereka percaya kepada ada tertulis, saya suruh baca Alkitab, saling mengaku dosa, minta ampun, terima Tuhan dulu ke dalam hati mereka. Selanjutnya apa yang terjadi selanjutnya? Mereka sepakat meminta. Istrinya saya suruh letakkan tangan di rahimnya, suaminya tumpangi tangan istrinya,
dan keduanya doa sepakat. Isra Yunita menjadi saksi, masih bekerja sebagai pembantu. Lahirlah cucu rohani saya di Hong Kong, yang sekarang proyeknya karena jadi satu Hong Kong dengan Cina. Itu sebelum Hong Kong gabung dengan Cina. Sekarang proyeknya bapaknya itu, laki-laki itu, ke Cina, ke Hong Kong, kemana-mana. Amin. Dan cucu saya rohani itu bilang, opa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, coba dibuka Markus pasal 9 ayat 23. Jadi jangan hanya percaya nothing is impossible to God. Karena apa? Tuhanmu menyatakan nothing is impossible to a believer. Amin. Ingat lagunya? Ya. Jadi tidak usah baca firman, tapi lagunya ini dibaca, ikuti saya. Tidak ada kata orang, tidak boleh. Ya, bunyinya gini. Apa? Karena Allah menggenapi firman-Nya. Markus 9 ayat 23b bunyinya. Ayo, tanganmu begini. Tiada yang mustahil bagi saya yang percaya. Pertanyaannya C.C. Martin, sungguh-sungguh sudah percaya Tuhan atau tidak? Saya ingatkan di antara 7.670 ayat soter, Tuhan bicara 2.531 kali. Di antara janji hidup kekal, Tuhan memberikan ujian. Dan ujiannya itu adalah bahasa Londone, ayo ikuti saya, temporal punishment. Temporal punishment. Ingat kisahnya Hizkia. Jangan Ayub saja, Hizkia juga. Hizkia raja yang terbaik di seluruh Alkitab. Dan itu Alkitab yang mengatakannya. Amin. Di mana ayatnya? Mau baca ayatnya? 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 7. Baca dengan cepat supaya waktu saya tidak termakan dengan Sudah? 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 7 tentang Raja Hizkia. 3, 2, 1. Maka dalam tahun ketiga zaman Hizkia bin Era, Raja Israel, Hizkia Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. 2. Ia berumur 25 tahun pada waktu yang menjadi raja, dan 26 tahun lamanya ia memerintah di Israel. Nama ibunya adalah anak 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Stop. Siapa yang percaya di ayat 3 Hizkia itu baik? Angkat jempol 1. Aku tanya, jempolmu berapa? 2 kan? Di ayat 7 kamu angkat jempol 2. Sebab di ayat 5 Tuhan katakan. Ayo lanjut ayat 4. Pengorbanan dan yang menemukan tubuh-tubuh berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan menghancurkan pulau tembaga itu berusaha. Sebab sampai pada masa orang Israel yang membasuh membakar korban Tuhan yang namanya seperti Ayat 5. dia percaya pada Tuhan Allah Israel dan jadilah semua raja Yehuda, banyak sesudah dia mempunyai Tuhan, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ini Alkitab berkata, raja sebelum Hizkia yang turunan ke-7 dari Daud sampai sesudahnya tidak ada. Ayo angkat jempolmu 2. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Amin. Why yang lebih mengerikan ayat 6 dan 7. Nah, saya batasi waktu, lain kali saya kotakkan. Nanti baca di rumah. Amin. Ayat 6, dia setia dengan kitab Taurat, Alkitab, satu pun tidak ada yang dilewatkan.
Padahal Taurat itu ditulis 1500 tahun ya, atau 800 tahun setelah Hizkia hidup. Alkitab telah tertulis 700 tahun sebelumnya. Satu pun tidak ada dari Alkitab. Satu ayat pun yang Hizkia tidak percaya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tapi kenapa Tuhan begitu kejam? Tuhan berkata, ayo bacakan 3 kitab menyebut kasus ini. Gitu. Yesaya 38 ayat 1, 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Kemudian yang ketiga 2 Tawarikh 32 ayat 25 dan seterusnya. Sama, ayo bacakan, pilih mana. Sini boleh baca yang Yesaya 38 ayat 1 dari HP-nya. Sini boleh dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Pasti sama. Tuhan bicara bukan sekali, 3 kali dalam kitab suci. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan kok kejam ya? Tahu loh, Hizkia itu baik. Jempol kita suruh angkat 2. Karena Tuhan yang menerangkan kebaikan kebenaran Alkitab. Tapi kenapa Tuhan kok sadis ya? Bacakan 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Kita baca. Atau Yesaya 38 ayat 1. Persis sama. 3, 2, 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Hizkia sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya di Amos, berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan. Beginilah Tuhan berfirman. Beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah. Yesaya nabiku, sampaikan perkataan aku Allah kepada Raja Hizkia. Ayo baca selanjutnya. Itu tadi. Ayo, apa? Sampaikanlah pesan terakhir. Beginilah firman Tuhan. Apa? Sampaikan Pesan terakhir kepada keluargamu. Kau akan mati, tidak akan sembuh. Saya bilang C.C. Berlin tadi pagi, pelajaran iman untuk setiap hamba Tuhan yang saya training. C, Tuhan bisa buat lo selanjutnya udon di perutmu. Udon ini ya apa namanya, udalmu jadi bodong, perutmu bisa membesar sampai segini, bisa. Tuhan tidak pernah memberi penyakit, tapi Tuhan mengizinkan penyakit. Amin. Amin. Harus yakin Tuhan tidak pernah memberi penyakit. Tuhan mengizinkan adanya penyakit. Untuk apa? Untuk memeriksa apakah turunan Adam ini bisa menjadi seperti Adam kedua. Amin. Tahu gak Adam kedua? Tahu gak di mana ayatnya? 1 Korintus 15 dikali 3 ayat 45. Amin. Allah menjadi manusia untuk menjadi Adam kedua. Amin. Tujuannya apa? Tujuannya Matius 1 ayat 1. Tuhan telah bersumpah kepada Daud dan Abraham bahwa suatu kali Allah akan menjadi manusia untuk menjadi penebus dosa seluruh umat manusia. Tetapi sebagai penebus dia mau menjadi anaknya Abraham dan anaknya Daud. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nanti saya katakan saya ya, kalau mau baca boleh baca berikutnya. Amin. Makanya apa yang terjadi? Temporal punishment kepada Yesaya. Ketika Yesaya hampir mati, Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya, kamu akan mati, Yesaya, kamu tidak akan sembuh lagi. Nah, bukan buat kembaran suara setan di dalam diri Allah, bukan. Kamu harus mengerti. Karena Tuhan melihat hati saya. Di antara ketiak saya, di antara yang tersembunyi hidup saya, Tuhan melihat benjolan-benjolan, dosa-dosa Hizkia.
Satu ayat aja untuk menutup kasusnya Rizkia. 2 Tawarin 32 ayat 25. Kembali nanti kepada zombie. Apakah saudara masih zombie? Hari ini ikut ibadah di gereja Betani ini zombie? Ataukah sudahkah saudara dimiliki oleh Roh, dipimpin oleh Roh? Amin. Itu ringkasan khotbah saya, sudah selesai. Ayo baca ayatnya dengan keras. Tapi dia tidak berterima kasih. Sudah. 3 di mana ayatnya? Saya lihat dulu. 3, 2, 2. Yes. 3, 2, 1. Tapi dia tidak berterima kasih atas kebaikan yang diberikan kepadanya, karena ia menjadi Coba kita bernafas, tarik nafas, terus yang keras sampai dadamu mengembung. Keluarkan nafas. Bunyinya apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apapun di dalam hidup kita. Mari mangan tempe, mari mangan mendoan, mari mangan cakalang, mari mangan boe, sego enak, sego gandul. Apa yang harus kita lakukan? terima kasih. Apa? Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu makan, seolah kamu memakannya karena perkenan Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi saya bilang jadi perlintati. Iman tanpa perbuatan seperti roh tanpa nafas RIP. Betul gak? Kalau kamu tarik nafas, kamu pencet 10 menit. Betul gak? Itu salah satu orang Kediri bilang itu bunuh Kediri. Orang Jepang itu bilang hara kiri, hara kanan. Betul gak? Nah tetapi kita tahu. Kembali kepada firman tadi, Yakobus 2 ayat 26. Apakah kita menjadi zombie? Ya, ini disebutkan ini. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah zombie. Kamu kan sudah bernafas loh. Tidak ada yang pakai tutup di itu ya. Nanti kesaksian satu teman saya, tim saya, anak rohani saya. 8 tahun Tuhan berkenan tidak bisa Jadi prosesnya di selang-selang, nah itu melalui selang itu dia bisa Dan proses yang kedua, dia kemudian mendirikan PT. Dan setelah dia mendirikan PT, satu lagi yang disebut Orai Sokotbah kok mendirikan PT. Perlin pernah ke tempatnya. Hari ini saya utus dia ke Lampung. Amin. Saya ingatkan bahwa maksudnya R kecil itu harus diganti. Mau R kecil diganti? Mau? Roh huruf kecil harus diganti. Mau nggak? Tuhan sudah katakan. Bukan ayat ini. Yeskiel 36 ayat 25-26. Ini ayatnya supaya jemaat betul-betul tidak menyepelekan. Kalau datang untuk mendengar firman, firman itu dengarkan dengan telinga hatimu, bukan centelan kuping. Amin. Karena apa? Tuhan berkata, Tuhan sudah komited. Nah, bukan hanya aku mau menjadi manusia untuk jadi korban penebus dosamu. Enggak, nak. Tetapi anakku, kamu adalah anakku. Aku mau kamu peroleh hidup yang kekal kembali. Mau saudara? Itu maksud Tuhan.
Makanya melalui apa? Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalammu, mintalah apa saja. Sudah ada belum firman Allah? Allah sendiri hidup di dalam hatimu. Kalau tidak ada, buka toko, dodol pancing, dodol sepur, rame, tanpa mengucap syukur. Amin. Ayo kita sadar. Saya tadi bilang 500 pendeta sudah terdaftar anggota PD Maranatha di Bandar. Bapak, pagi ini saya kasih jadwal TK singkatan tubuh Kristus, bukan anak TK. Yang kedua, Bapak bicara seakan kepada zombie. Ayat ini, ayat roh. Ayo baca ini, ayat ini dulu. 3, 2, 1. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan melahirkan dari segala kenyakitanmu dan dari semua perala-peralamu. Aku akan melahirkan kamu. Amin. JJ Berlin ikut PD, ikut firman, ikut mendengar firman dari hamba Tuhan ini itu harus dimasukkan ke dalam. Mau nyanyi? Buka hatiku Tuhan. Amin. Karena apa? Kalau setan tuyul gondorwo dia belusuan masuk hatinya Raja Saul. Tetapi kalau Tuhan dia polite, dia sopan, dia mengetuk pintu hatimu pribadi. Wahyu 3 ayat 1. Tuhan tidak mau masuk ke dalam hatimu selama-lamanya, kecuali engkau mau membuka hatimu. Amin. Amin. Hari ini ingat ini, roh hidup tanpa nafas adalah mati. Makanya hidup dengan iman, tetapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya masih punya beberapa buku yang nanti suatu kali hamba-hamba Tuhan di sini saya kasih, ya bagus juga. Judulnya ini, ketika manusia melangkah, Tuhan bekerja. Saudara percaya itu? Amin. Itulah iman dengan perbuatan. Tahu yang saya nanti suatu kali akan khotbahkan, sangat dahsyat. Bayern, Sunda, pelacur, Tuhan angkat jadi nenek moyang Tuhan Yesus. Ayatnya ada di Matius 1 ayat 3 sampai 5. Ayo namanya yang sudah tahu. Rahab. Ayo, Rahab yang keras. Rahab. Wanita Kanaan. Wanita Kanaan yang imannya timbul dari mendengar firman. Imannya timbul. Di mana ayatnya kok? Bagian SCT. Roma 10 ayat 17. Betul. Betul. Hari ini kau mendengar firman, amin. Saya tidak ngomong satu kata pun tentang karpe dewe. Semuanya karpe Gusti. Ada tertulis. Amin saudara. Ingat itu, amin. Mimpi Sutekno kalau khotbah tidak pernah karpe dewe. Selalu kamu bisa baca ayatnya di depan. Amin. Sudah dibuka ayatnya. Nah, ayo yang keras. 3, 2, 1. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Kesaksian JJ Berlin tentang iman ditambah perbuatan. Dia lakukan sendiri prosesi kesembuhan. Di dalam nama Yesus sembuh. Amin. Amin. Jadi gak usah ono pendeta sampai jam 8 songo nek kene disereni tanggane. Gara-gara apa? Minta doa. Doa sendiri. Saya biasa training orang doa sendiri. Saya tutup dengan 3 kasus kesaksian.
Yang pertama di Hong Kong tadi 11 tahun orang Buddha ketemu saya jadi percaya ikut Yesus sampai sekarang. Punya anak 1. 11 tahun hampir cerai karena lakinya playboy. Yang kedua di Kupang, anak gadis datang duduk, gembalanya sikut saya, selesai firman. Pastor, anak gadis di sebelah kita ini tamu dari gereja Protestan, komit di Kupang. Anak gadis itu sejak lahir umurnya 35 tahun, Pastor. Sejak lahir bisu dan tuli. Saya panggil 2 anak yang saya training. 1 suruh menjadi usher sekaligus menjaga di belakang, 1 di depan. Ya, yang anak di belakang nyumpel kupingnya, tangannya gini dari belakang. Ini telinga ini disumpel, disutuli toh. Yang 1 lagi saya suruh anak gadis yang saya training itu tangannya itu membuka mulutnya anak gadis itu yang 35 tahun disutuli. Saya suruh rogoh lidahnya dan kang lidahnya. Jadi caranya gimana? Nggak sopan kalau tangannya. Harus tangan anak gadis yang disutuli itu disuruh masukkan. Kita pegang bongkote tangan. Ya, kita doa sepakat 3 orang. Matius 18 ayat 19. Saya bilang di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, jadilah anak yang bisu tuli ini bisa mendengar dan bisa berbicara. Saya tarik tangannya, plok, plok, tangannya ini plok. Saya kemudian bicara, suruh jadi saksi semua yang hadir di gereja itu, gereja GPI Mawar Saron, Tommy Hanas kemarin, arah depan Hotel Bintang 5 di salah satu pinggiran. Saya bilang, bicara ya, saya pelotot di mata anak gadis. Papa, tahu dia jawab apa? Pepe. Beri kemuliaan untuk Tuhan dong. Dari bisu bisa mendengar. Saya pelan, Papa. Dia jawab, Pepe. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya teriak lagi, Mama, Meme. Bagus nggak? Sembuh nggak? Beri kemuliaan itu. Yang terakhir kesaksian saya. Firman selesai. Ayo kita memiliki firman di dalam hidup kita. Amin. Tuhan sudah janji di dalam Yeremia 31 ayat 31 34, Ibrani 10 ayat 15 16. Buka, baca itu. Ibrani 10 ayat 15 16. Dan inilah yang akan diberikan kepadamu seperti kepada JJ Berlin. Firman malam ini tidak akan hilang selamanya di dalam hidup setiap saudara. Amin. Baca. Dan tentang 3, 2, 1. dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab saya berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka kawan. Yang berfirman pula, menaruh hukumku dalam hati mereka. Saat ini Tuhan hadir di sini, di depan. Tuhan pinjam mulut saya berkata, aku akan menuliskan firman-Ku ke dalam hatimu dan akal budimu. Mau? Mau nggak? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ini firman untuk JJ Berlin sangat kuat. Amin. Seperti Yesaya 36 tadi, I will give you a new heart and a new mind. Sebelumnya ditahirkan dulu. Tahu nggak apa yang bisa menguduskan manusia? Kalau Tuhan berkata di 1 Petrus 1 ayat 16,
Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayo ikuti saya. Jawaban saya yang beriman. Ayo, jawaban saya yang beriman. Amin. Saya mau Tuhan, berikanlah itu. Sebab tidak ada manusia yang bisa menguduskan dirinya sendiri. Tahu yang menguduskan? Yohanes 17 ayat 17 dan 18. Buka itu. Supaya engkau mengerti. Firman-Mu ialah kebenaran. Kebenaran, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesuslah kebenaran. Yesuslah hidup kekal. Yesuslah satu-satunya jalan ke surga. Amin. Amin. Untuk apa? Untuk apa? Nah ini penting untuk jemaat Betani Malang, yaitu pelipat gandaan, pemuritan dan pengutusan. Amin. Itu tema yang saya dapat dari Tuhan. 10 tahun setelah 15 tahun pelayanan healing and deliverance, ya, saya kemudian melayani pemuritan. Tuhan bilang yang kedua. Yang pertama soal karunia. Son, every single grace from me written in the Bible or you hear from me useless, kata Tuhan. Anakku, semua karunia yang ditulis Alkitab dan yang didengar olehmu daripadaku tidak ada gunanya. Kaget nggak saudara? Coba Pak Gus lihat saya. Tuhan jawab jawaban saya. Why Lord? Kenapa Tuhan? Tuhan bilang ini. Without my presence with you. Amin. Mujizat yang dimiliki hamba Tuhan tidak ada gunanya sama sekali, kecuali hamba Tuhan itu betul-betul disertai oleh Allah yang hidup di dalam setiap kali dia menyatakan kehendak Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Pemerintah saya lakukan di India, 73 orang Hindu saya baptis. Ada yang masuk tol, ada yang kelet kepalanya, ada yang tidak punya kaki tangan, kusta. Nanti foto-fotonya saya kirim Pak Agus, kirim Pak Matius nanti. Yes, tapi apa? Tuhan katakan ini, son, every single discipleship is useless. Anakku, setiap prosesi pemuritan tidak ada gunanya. Saya tanya, why Lord? Tuhan jawab, dan saya tulis buku untuk itu. Tuhan katakan, without I'm God sending them. Mau nggak saudara diutus Tuhan? Amin. Buat apa itu muridkan di sini sampai tua, nggak betul-betul, nggak keluar, nggak punya jiwa, nggak outreach, nggak melakukan amanat aku. Amin. Keluar dari tempat ini, wow, jadi saksi Kristus. Lakukan pemberitaan Injil yang adalah Allah sendiri, Yesus. Amin. Saudara mengerti, Tuhan betul-betul bicara kepada manusia dan dia ingin kita mengerti Tuhan. Amin. Seperti C.C. Berlin mendengar suara Tuhan, firman itu, dan saudara juga bisa mendengar sekarang. Semua pelajaran teologi sampai jadi gembala sidang pun, sampai 500 orang di Lampung, dia hanya menjadi zombie. Tubuh tanpa nafas adalah mati. Demikian pula tubuh punya iman tanpa perbuatan iman adalah mati. Iman tidak pernah keluar dari hati. Sekali firman ditancap dituliskan Tuhan di dalam hati, engkau dapat bergerak. Saya 47 hari ke India, saya jadi bingung. Saya kok bisa ya Tuhan hidup makan sup kayak gini? Semuanya karunia Tuhan. Semuanya ucapan syukur. Semuanya kelebihan dari Tuhan. Masing-masing diberikan kepada saudara. Amin. Saudara memiliki kuasa yang luar biasa.
Ketika kakimu melangkah, I want to go for Jesus. Ojo nyanyi ini. Ku cinta Yesus selamanya, tapi hanya mulut. Kakinya tidak mau bergerak. Ketika kakimu melangkah satu langkah, kamu melakukannya untuk Tuhan. Detik itu kamu terima kuasa. Berapa besar kuasa yang Yesus miliki? Berapa besar? Sekolah teologi harus tahu. Berapa besar? Matius 18 ayat. Matius 28 ayat 18. Berapa? Seluruh kuasa di bumi dan di surga. Beri kemuliaan itu. Amin. So when you want to go for Christ, Christ be with you always. God never leave you even 1 second. Amin. Tuhan katakan di dalam amanat aku, Matius 28 ayat 20, Markus 16 ayat 20, dan di setiap di dalam Kisah Rasul Tuhan menyertai perjalanan Kadrun Saulus yang dicipta ulang menjadi Paulus. Amin, saudara. Engkau bisa menjadi seperti Hizkia, sangat diberkati Tuhan. Tapi ingat, Tuhan bisa buat kamu mati dan tidak akan sembuh lagi. Satu dok kuncinya. Tahu kuncinya. Di Alkitab ditulis. Coba dibuka. Ikuti saya aja. Tuhan hanya rindu. Tuhan ya. Tidak seorang pun dari agama apapun yang kelihatan mata saya manusia untuk pergi ke neraka. Karena untuk itulah dia telah disembelih, disalibkan dan dikubur, kemudian bangkit untuk semua manusia, semua suku, semua kaum, semua bahasa, semua bangsa. Untuk itulah Tuhan rindu saya menjadi saksi Kristus, memberitakan pada orang keturunan apapun, sukunya, selama dia manusia, satu saja pesan, supaya semua manusia berbalik dan bertobat, menerima Tuhan, menjadi milik Tuhan. Amin. Ayo sebut dengan saya. Sudahkah saya menjadi milik Tuhan? Saat ini Tuhan akan melihat hatimu. Kalau engkau menyebut dengan sungguh-sungguh, Tuhan melihat hatimu. Tuhan memberi firman hari ini yang terbatas, pasti dipakai Tuhan. Amin. Itu yang saya perbuat untuk Tuhan. Saya sangat benci Yesus. Saya sangat benci gereja. Saya pulang dari sekolah Kanada Amerika. Saya ditanjak firman. Saya dilepaskan dari keterikatan 108 batang rokok. Dan ketika saya kemudian terus mengikuti jejak bicaranya Tuhan di dalam hati saya, 35 jam baca Alkitab, sampai ribuan ayat, saya bisa keliling bumi untuk Yesus tanpa khotbah melihat Alkitab lagi. Karena apa? Sampai detik ini saya masih sangat mengasihi, mencintai apa tertulis. Amin. Pengarang Injil Jalan ke Surga ini stadium 4 kanker. Adiknya dia tinggalnya di puncak Yamin 1 depan pom bensin dekat sini. Sampai matinya buku ini dicetak di seluruh dunia. Jalan ke Surga. Banyak di antara kalian ya pernah saya kasih Jalan ke Surga. Sudah pernah? Masa belum? Ayo yang lain angkat tangan yang sudah. Ini saja khotbah saya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Gembala. Tuhan kasih. Yang mau buku ini nanti saya kasih. Oke? Jumlahnya sangat terbatas. Mari WL yang lain ikut kembali. Iman tanpa perbuatan kita menjadi manusia sombong. Oh, saya orang beriman, saya orang percaya. Sungguh Pak, izinkan Tuhan lihat hatimu sekarang. Tuhan memberkati. Haleluya, Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang diberkati bisa lambaikan tangan. Haleluya, semua diberkati ya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Kita akan sama-sama berdoa untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman itu roh dan hidup adanya Bapa. Bekerja di dalam hati kami untuk kami hidupi. Bukan hanya kami imani, tapi kami lakukan. Kami percaya firman bukan hanya menambah pengetahuan kami, tapi menambah iman percaya kami sampai kami mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Berkati kembali hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, dan berkati dengan urapan yang baru Tuhan, supaya dimanapun berada, dimanapun melayani Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan melihat pengumuman gereja kita. Ya, ini untuk hari Minggu tanggal 15 Maret akan dilayani oleh Bapak Budi Setiawan. Kemudian ya, kami juga pelayanan pastoral, yaitu penyerahan anak, baptisan, pemberkatan nikah, pelayanan kedukaan dan konseling. Nah, Bapak Ibu bisa, ini ada kontak personnya ya, yaitu Pak Agus Nur Cahya dan Ibu Dwi Martiwi. Kemudian, nah ini bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur, bisa menabur di rekening BCA atas nama rekening BCA Betani Malang Ministry ya. BCA-nya nomor 3850991277 atas nama Ibu Idawati atau Lydia Kristianti. Ya. Selesai. Baik. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu, sebentar kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kini kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap persembahan kami, dan biarlah pemberian yang kami lakukan berasal dari ketulusan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Selamat memberi, dan sambil memberi persembahan kita akan diberkati dengan pujian dari Bapak Jeffrey. Silahkan Bapak Jeffrey. Puji Tuhan, shalom, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan biarlah pujian ini bisa menjadi berkat juga bagi kita semuanya, bahwa yang penting dalam kehidupan kita adalah penyertaannya. Kalau kita tidak sertai Tuhan, bukan apa-apa dan tidak berarti apa-apa. Amin. Puji Tuhan. Walau dunia berubah, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam rencana-Mu Tuhan, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat
detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus ya, satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Haleluya. Selesai sudah Bapak Ibu ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Semua bersukacita, amin. Yang bersukacita bisa lambaikan tangan. Haleluya. Yang bersukacita, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan sukacita, bersuka. Mengucap syukur buat ibadah yang Tuhan pimpin. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik. Engkau selalu mengingat kami. Kasih-Mu menuntun langkah hidup kami, supaya kami terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus membawa kehidupan manusia roh kami sungguh-sungguh melekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai terus menjadi alat kemuliaan Tuhan. Berkati rumah tangganya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Bukalah hatimu. Terimalah berkat surgawi yang Tuhan curahkan atas hidup kita. Rahmat, anugerah, damai sejahtera Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan kekuatan Roh-Nya yang kudus, membimbing, melindungi, memberkati kita semuanya. Mulai hari ini, kedatangan Tuhan kedua kali bahkan selama-lamanya, yang diberkati bersama berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Silakan fellowship di bawah. Ya, terima kasih. Gimana tadi? Ya, tak kasih nama Ivan, terus nganter Ivan ke sana, dari Pak Samuel. Bagus. Terima kasih.
Berdua. Saya tidur di sana, tidur di mana? Pesen hotel. Apa? Apa? Saya mau kemana?